Ikan gapi menjadi salah satu ikan cantik yang selain bisa menjadi hobi, ternyata juga bisa menghasilkan keuntungan. Ikan ini memiliki ukuran yang mini sehingga banyak orang yang memandang sebelah mata. Akan tetapi akhir-akhir ini ikan gapi banyak dicari untuk dijadikan ikan hias dan seringkali diikut sertakan dalam lomba ikan. Warna ikan gapi menjadi salah satu faktor yang menentukan kualitas ikan gapi. Proses mencerahkan warna ikan gapi memang sangat penting dalam tahap budidaya ikan gapi ini. Ikan gapi yang tidak memiliki warna yang cerah atau kurang berwarna terang itu biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Karena memang warna ikan gapi yang tidak menarik dan memiliki warna yang cerah akan dianggap tidak menarik dan kurang diminati. Faktor-faktor yang mempengaruhi intensitas peningkatan warna pada ikan gapi bisa dari ikan itu sendiri atau juga dari faktor lingkungan. Faktor dari dalam tubuh ikan sifatnya tetap yaitu faktor genetik yang memang susah untuk diperbaiki. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari lingkungan luar, yaitu kualitas air, cahaya, dan pakan yang mengandung nutrisi yang tinggi dan sumber karoten. Kesalahan yang sering dialami oleh pembudidaya ikan gapi pemula yang menjadikan warnanya kusam diantaranya adalah kesalahan dalam pemberian pakan, kualitas air yang buruk dan kondisi ikan gapi yang stres. Semua masalah ini bisa diatasi dengan cara pemeliharaan yang baik. Dalam meningkatkan warna ikan gapi, pakan memiliki peran yang sangat penting. Karena ikan gapi memiliki warna yang terbentuk dari pigmen dalam tubuhnya. Sehingga untuk memperoleh warna yang indah, ikan gapi membutuhkan nutrisi yang mengandung pigmen dalam pakannya. Warna pada ikan berhubungan dengan sel pigmen pada kulit. Terdapat dua sel khusus yang memberikan warna pada ikan, yaitu kromatofor dan iridosit. Kromatofor terletak pada dermis kulit yaitu sisi luar, di antara sisik, serta mengandung butiran pigmen sebagai sumber warna. Pigmen ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti suhu, cahaya, atau hormon. Proses ini menghasilkan perubahan warna seperti yang terlihat pada beberapa spesies ikan gapi dengan berbagai warna. Beberapa jenis pakan yang biasa digunakan untuk mendukung proses pencerahan warna ikan gapi antara lain Artemia. Artemia adalah salah satu jenis udang yang berukuran sangat kecil dan menjadi salah satu makanan terbaik gapi, karena Artemia ini adalah makanan steril dan bernutrisi tinggi. Hanya saja Artemia kadang memiliki harga yang agak mahal dan perlu proses jika ingin menetaskannya sendiri. Itulah sebabnya Artemia biasanya dijual dalam bentuk telur dalam kemasan. Selain itu, ada kutu air atau yang biasa disebut moina. Di samping ukurannya pas untuk ikan gapi, pemanfaatan kutu air ini bisa membuat ikan gapi berwarna lebih cerah dan kandungan nutrisinya juga cukup baik. Kutu air sangat aktif bergerak sehingga ikan gapi akan lebih lincah dan aktif. Kutu air ini juga sudah bisa diberikan pada anakan ikan gapi. Kekurangan kutu air ini adalah terkadang membawa bakteri yang merugikan pada ikan, karena lingkungan hidup kutu air yang kotor sehingga perlu dibersihkan terlebih dahulu. Membersihkan kutu air cukup mudah, tinggal masukkan ke dalam air bersih, bilas dan berikan aerasi. Mirip dengan moina, ada Dapnia yang merupakan kutu air yang berukuran raksasa. Tidak seperti moina, Dapnia ini berukuran lebih besar dari kutu air biasa, sehingga hanya cocok untuk makanan gapi dewasa. Untuk anakan gapi hanya bisa memakan anakan Dapnia yang masih kecil. Selain itu, masih banyak jenis pakan lain yang sangat bagus untuk perkembangan warna ikan gapi, seperti cacing sutra, pelet buatan, jentik nyamuk, dan lain-lain. Kondisi air yang ideal untuk menjaga semua jenis spesies ikan gapi adalah yang memiliki pH 7,5 hingga 8, dan suhu sekitar 25–27 derajat Celcius. Sebenarnya, ikan gapi bisa hidup di berbagai jenis variasi kondisi dan suhu air yang jauh lebih rendah, tetapi kondisi terbaiknya adalah dalam kondisi tersebut di atas. Di mana warna ikan gapi yang bagus akan terbentuk apabila kualitas air selalu terjaga. Ikan gapi sensitif terhadap stres dan tidak bisa dibudidayakan di akuarium bersama dengan ikan yang agresif atau sangat aktif karena bisa membuatnya tertekan. Ikan ini cukup nyaman dengan semua jenis ikan lainnya yang memiliki sifat yang hampir sama dengan ikan gapi pada umumnya. Sangat tidak direkomendasikan memelihara ikan gapi dengan spesies ikan besar atau ikan agresif seperti ikan lele atau ikan gabus. Wadah di mana sobat memelihara ikan gapi,
secara teori berkapasitas sekitar 90 liter. Ukuran ini bukanlah ukuran baku. Sobat tetap bisa memelihara ikan guppy di wadah yang lebih kecil mengingat ikan guppy juga berukuran kecil. Agar kondisi kolam ikan guppy seperti di alam, sobat bisa memberi tanaman air untuk mengurangi stres. Sobat bisa membagi kolam di mana sebagian terdapat daerah yang ditanami vegetasi padat dan juga area terbuka di mana ikan guppy bisa berenang bebas. Penggantian air sebagai salah satu cara untuk mengurangi tingkat stres ikan guppy. Biasanya, air yang diganti sebanyak 20% setiap minggu. Selain itu, beberapa pembudidaya juga merekomendasikan untuk menambahkan garam ke air dalam kolam atau akuarium. Tujuannya adalah bahwa garam bisa mengurangi toksisitas nitrat dan nitrit. Keuntungan lainnya adalah banyak penyakit akuarium air tawar dan parasit tidak mentolerir garam dan tidak akan menginfeksi ikan Anda jika ada garam di dalam air. Selain itu, fungsi lainnya adalah sebagai pembunuh parasit dalam air tawar yang akan menginfeksi ikan guppy. Ada banyak sekali jenis ikan guppy. Jadi jika ingin memiliki ikan guppy yang warnanya cerah, tentu sobat harus memilih jenis yang memang warnanya cerah secara genetik. Karena memang ada guppy yang warnanya memang cenderung gelap. Selain itu, perhatikan juga jenis kelaminnya. Biasanya yang warnanya cerah adalah ikan guppy dengan kelamin jantan. Jangan lupa juga untuk meletakkan akuarium di tempat yang terang, misalnya dekat jendela atau di samping pintu. Hal ini juga berpengaruh terhadap kecerahan ikan guppy. Jika tempatnya sudah terang, ikan juga akan beradaptasi dan menampilkan warna-warna cerah yang indah secara maksimal. Itu saja tips sederhana untuk mencerahkan warna ikan guppy. Dengan perawatan yang baik, ikan guppy akan tumbuh dengan sehat yang juga akan membuat penampilannya semakin cantik, terutama warna tubuhnya. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.